Jadi kita belum sepenuhnya reformasi. Bahkan juga bisa dipertanyakan apakah kita reformasi atau reformati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada program Infokus spesial bincang interaktif bersama saya Kailifa Hasna Mahrani. Bulan September nampaknya menjadi momentum terjadinya peristiwa-peristiwa yang menciderai prinsip HAM. Kita sebut saja September Hitam. Di mana meliputi genosida tahun 1965, peristiwa Rempang, peristiwa Semanggi, kasus pembunuhan Munir, bahkan reformasi di korupsi, dan akhir-akhir ini konflik agraria di Halmahera yang membuat penggusuran paksa warga dari tanah adat mereka. Juga jerat hukum bagi aktivis perempuan lingkungan yaitu Christina Rumalatu yang berjuang dan memprotes adanya pertambangan dan industri nikel di Halmahera. Peristiwa-peristiwa tragis tersebut tidak hanya menimbulkan luka fisik, namun juga trauma bagi para korban dan keluarganya. Miris sekali bukan? Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu tim komisi untuk korban hilang dan juga korban tindak kekerasan atau kontras yang memang pada bidang pemantauan dan juga advokasi bagi pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia. Sebelumnya selamat siang Kak Firdinda. Terima kasih sudah datang di studio DNK TV. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu baik ya Kak. Nah, tadi aku sempat udah mention nih beberapa kasus yang terjadi di bulan September, khususnya September Hitam, dan ternyata kasus-kasus tersebut tentu memberikan luka yang mendalam bagi para korban maupun keluarganya. Aku pun merasa begitu aku pribadi. Apalagi ternyata ada beberapa kasus-kasus yang hingga detik ini ternyata tidak dapat diselesaikan atau belum terselesaikan. Nah, mungkin dari Kak Firina sendiri boleh jelaskan sebenarnya September Hitam itu apa sih? Oke. Jadi awal mula kenapa kemudian kita sebenarnya aku ngerasa sih bulan September ini udah bukan September Hitam doang ya. Tapi mungkin kita bisa bilang September Hitam pekat kali ya. September Hitam ini kemudian muncul karena banyak sekali terjadi rentetan-rentetan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sejak 1965 terus berulang bahkan hingga hari ini gitu kan. Ada banyak kasus tadi mungkin udah disebut sama Kai, mulai dari kita tahu ada kasus peristiwa 1965, kemudian peristiwa Tanjung Priuk yang terjadi pada 12 September 1984, ada peristiwa atau kasus Semanggi II yang terjadi pada 24 September 1999, dan itu 3 peristiwa yang kemungkinan masuk dalam kategori pelanggaran berat hak asasi manusia. Tapi dari situ ternyata aktor utama negara gitu kan tidak belajar dan terus mengulang-ulang kasus-kasus pelanggaran HAM sampai kemudian muncul pembunuhan Munir pada September 2004. Tadi juga beberapa yang udah disebut Rempang dan lain sebagainya. Bahkan juga kalau teman-teman mungkin masih ingat ada pelanggaran HAM yang dilakukan dalam aksi reformasi di korupsi pada 2019 ya. Kalau nggak salah sekitar 24 sampai 30 September 2019. Nah, kalau tadi ternyata banyak banget nih kasus-kasus yang terjadi, bahkan September ini sudah hitam pekat, sudah terlalu banyak nih kasus-kasus yang terjadi, kayak berulang-ulang negara. Nah, bagaimana sih Kak Firdinda melihat perjalanan penegakan keadilan negara di bulan September? Apakah korban ataupun keluarga itu sudah mendapatkan hak keadilan? Kalau misalkan ditanya secara general dari berbagai macam kasus pelanggaran HAM atau pelanggaran berat HAM yang ada, apakah kemudian korban sudah mendapatkan hak-haknya gitu ya, baik itu pengungkapan kebenaran, pemulihan, atau mungkin keadilan dalam hal mekanisme hukum yudisial gitu, sama sekali belum terlihat gitu. Kita sama sekali belum melihat hak-hak korban sudah terpenuhi. Misalkan aku contohin salah satu kasus
pelanggaran berat hak asasi manusia, yaitu kasus Tanjung Priok gitu kan. Nah, kasus Tanjung Priok ini sebenarnya kalau secara mekanisme prosedur gitu kan, itu udah diproses dalam pengadilan HAM, yang kemudian ada 12 orang yang waktu itu divonis, 12 orang terdakwa divonis, tapi ternyata mirisnya dalam tingkat kasasi mereka semua dibebasin gitu. Udah dibebasin, korban-korbannya sama sekali tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai korban. Pengungkapan kebenarannya udah nggak ada, keadilan yang mereka inginkan juga tidak ada, karena ternyata semua pelakunya dibebaskan dan tidak ada yang dihukum. Keluarga mereka tidak kembali, pemulihan juga tidak diberikan oleh negara, dan tindakan keberulangan terus terjadi gitu. Baik, tadi sempat dinotis peristiwa Tanjung Priok itu merupakan peristiwa yang belum diselesaikan sampai saat ini. Nah, melihat itu kan berarti ada pola represivitas negara atau tindakan tekanan dari negara dengan pola yang berbeda-beda tadi. Nah, gimana sih Kontras menilai pola kekerasan negara yang terus-menerus terjadi? Bahkan kemarin kita lihat di akhir-akhir ini ada peristiwa penghilangan paksa mengenai putusan MK, ya kan, yang rame sekali itu, dan hal ini tuh sudah terjadi dan terjadi lagi. Nah, bagaimana Kontras melihat pola tersebut? Dari Kontras sendiri sebenarnya menilai bahwa pola-pola kekerasan yang dilakukan oleh negara melalui aparatur negara, kepolisian, TNI, dan sebagainya gitu kan, itu sampai hari ini negara tidak pernah belajar atas dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lalu dan menormalisir, menganggap itu hal yang biasa untuk membungkam masyarakat. Padahal kalau misalkan kita lihat konteks di aksi kawal putusan MK kemarin yang merespon soal RUU Pilkada, harusnya negara itu melihat itu sebagai bagian daripada suara rakyat gitu kan. Yang tadinya rakyat mencoba untuk bersuara, memberikan aspirasi tentang apa sih sebenarnya yang terjadi hari ini dan apa yang merugikan kepada rakyat, tapi ternyata nggak kemudian dilihat, didengar, tapi justru melakukan represivitas terhadap rakyat yang melakukan demonstrasi. Kemarin itu catatan dari tim advokasi untuk demokrasi atau TAUD itu mendapati sekitar 300-an orang lebih yang mereka ditangkap secara sewenang-wenang, atau misalkan kalau kita sederhananya mereka diculik dalam waktu singkat gitu, dalam waktu sementara. Nah, itu kan sebenarnya praktik-praktik yang kalau kita lihat kasus dulu, kasus pelanggaran berat HAM, ada kasus penghilangan orang secara paksa di tahun 97-98 sampai hari ini yang belum selesai-selesai juga kan. Kasusnya belum selesai dan negara masih tetap mengulang. Bayangkan 300 orang lebih yang mereka ditangkap secara sewenang-wenang, mereka juga dilakukan represivitas dan juga kekerasan terhadap teman-teman di sana. Kalau dari tim Kontras sendiri melakukan pemantauan terhadap berbagai macam tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan, penyiksaan dan lain sebagainya oleh negara, sepanjang tahun 2024 itu ada sekitar 645 kekerasan yang dilakukan terus-menerus sepanjang 1 tahun ini. Dan 645 kekerasan itu terbagi atas beberapa tindakan, baik itu mulai dari penangkapan sewenang-wenang, terus kemudian represivitas para demonstran, extrajudicial killing, dan masih banyak lagi. 645 kasus. Betul. Dan aku izin bertanya, 645 kasus itu apakah dari Kontras sendiri sulit juga mendapat akses untuk kasus-kasus tersebut sama seperti yang kemarin putusan MK? Kalau beberapa kasus yang dilakukan advokasi, sebenarnya yang paling terbaru banget, terupdate banget, yang juga mungkin bisa aku sampaikan ke teman-teman itu adalah kemarin aksi kawal putusan MK. Itu memang tim advokasi gak cuman Kontras saja, tapi teman-teman advokasi yang lain ngecek semuanya, entah mereka dibawa kemana. Ada bahkan juga kemarin tuh aku sempat dengar, sebenarnya ini bukan dari Kontras juga ya, tapi dari teman-teman yang lain juga, ada beberapa orang yang mereka ditangkap, dibawa ke apartemen, disiksa di sana untuk dipaksa untuk ngaku bahwa misalkan mereka disuruh sama siapa, dibilang buzzer dan lain-lain sebagainya, baru mereka dibawa ke kantor polisi sesuai dengan prosedur hukum. Itu kan justru merupakan tindakan-tindakan yang sangat sewenang-wenang, sangat menyalahi aturan dan prosedur yang seharusnya. Bahkan juga kita tahu kalau ada upaya untuk kemudian mengembalikan dui fungsi ABRI, yang mana kita tahu itu adalah merupakan produk dari Orde Baru, dan kita tahu praktek dalam masa Orde Baru itu seperti apa, melahirkan banyak sekali korban, melahirkan banyak praktik-praktik otoritarianisme, melahirkan banyak praktik-praktik penyelewengan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan elit-elit dan juga golongan-golongan tertentu, dan yang menjadi korbannya adalah rakyat. Dan hari ini mereka masih kayak gitu. Jadi kita belum sepenuhnya reformasi. Bahkan juga bisa dipertanyakan apakah kita reformasi atau reformati.
Baik, reformasi atau reformati. Betul. Kayaknya kalimat ini mungkin bisa di-highlight ya, reformasi atau reformati. Dari peristiwa putusan MK kemarin, kita kan sudah bersuara, Yups. ya kan? Demokrasi, kita memberikan pendapat kita. Nah, tapi ternyata malah ada beberapa kasus atau hukum baru yang seperti anti penghilangan paksa 300 mahasiswa kemarin. Nah, apa sih harapan kakak terhadap mahasiswa atau terhadap generasi muda saat ini untuk terus ingat sejarah, untuk terus paham, untuk terus belajar bahwa ternyata Indonesia masih memiliki banyak sekali pelanggaran HAM atau hukum-hukum yang tidak berjalan? Menurutku kita semua perlu juga paham soal hukum, karena aku memang latar belakangnya hukum ya. Kayak misalkan, dalam kita menyampaikan kritik atau kita menyampaikan suara, terus kemudian kita takut ditangkap, kita takut dikriminalisasi, itu adalah merupakan hal yang sangat keliru dan hal yang salah. Sebenarnya itu merupakan perspektif yang kemudian ditanamkan oleh negara kepada rakyatnya, agar rakyatnya secara nggak langsung dibungkam dan tidak berani untuk bersuara gitu. Padahal kalau misalkan kita melihat bersuara, kritik terhadap kebijakan pemerintah, itu adalah merupakan hak kita dan dijamin oleh konstitusi kita. Konstitusi tertinggi kita ada di Undang-Undang Dasar NRI 1945, dan di Undang-Undang Dasar itulah berbagai macam pasal di dalamnya, pasal 28A sampai 28J, itu menjamin dengan komprehensif bahwa kita sebagai rakyat berhak untuk bersuara mengkritik kebijakan-kebijakan negara. Yang mau aku sampaikan ke teman-teman bahwa kritik terhadap kebijakan negara dan kritik terhadap personil seseorang adalah merupakan dua hal yang berbeda. Orang akan dijerat hukum itu ketika kemudian melakukan pencemaran nama baik terhadap personil seseorang. Tapi kalau misalkan kita melakukan kritik, kita bersuara terhadap kebijakan pemerintah, terhadap bagaimana seseorang dalam lingkup dia jabatannya sebagai presiden atau jabatannya sebagai anggota dewan, itu bukan merupakan bentuk daripada pencemaran nama baik yang kemudian bisa dijerat oleh hukum. Tapi itu adalah merupakan bentuk daripada kritik yang harusnya dijamin oleh konstitusi atau hukum itu sendiri. Harus berani itu sih ya, balik lagi. Nah, aku tadi bahas tentang beberapa masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini gitu kan. Kemana sih kah negara? Pertanyaan besar yang selalu jadi pertanyaan. Tapi tadi kakak udah bilang bahwa pelanggaran HAM itu dibuat juga oleh negara, ya kan? Tapi tanggung jawab negara itu tetap harus dipikul, ya kan? Nah, kemana kan negaranya? Dan aku mau tahu juga sebenarnya gimana sih cara negara menuntaskan pelanggaran HAM, atau langkah apa aja yang negara perlukan gitu untuk mewujudkan keadilan bagi para korban kalau dari Kontra sendiri? Kalau yang Kontra sendiri lihat, praktik-praktik yang hari ini dilakukan oleh negara adalah merupakan praktik-praktik dalam melanggengkan impunitas. Melanggengkan impunitas untuk kemudian terus memberikan jabatan kepada para pelaku pelanggaran HAM, untuk terus menghambat proses-proses dalam mencapai pengungkapan kebenaran dan juga keadilan terhadap berbagai macam kasus pelanggaran HAM. Bahkan kalau misalkan teman-teman tahu, baru-baru ini Presiden Joko Widodo yang pada nawacitanya, kita tahu ya, Presiden Joko Widodo punya nawacita ya. Di nawacitanya adalah punya janji ingin menuntaskan kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia. Beberapa waktu lalu juga Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya mengakui kasus-kasus pelanggaran berat HAM gitu kan. Walaupun nggak semua kasus diakuin, dan walaupun dia nggak sama sekali mengucapkan permohonan maaf kepada para korban dan juga keluarga korban. Hari ini, di beberapa minggu lagi selesai gitu ya, mungkin bisa dibilang, sama sekali tidak ada komitmen untuk kemudian menepati nawacitanya dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Tapi justru, seorang Presiden Joko Widodo malah memberikan penghargaan kepada seorang terduga pelaku pelanggaran HAM dalam kasus penghilangan orang secara paksa 9798. Itu siapa? Yaitu Pak Prabowo Subianto. Dia diberikan penghargaan pangkat kehormatan bintang 4, yang mana hari ini korban dan keluarga korban dalam kasus penghilangan orang secara paksa itu masih menanti para pelakunya ini diadili di pengadilan HAM. Cukup sangat miris kalau kita melihat bagaimana praktik-praktik pelanggaran impunitas. Gak cuma Pak Prabowo doang, tapi ada beberapa para pelaku pelanggaran HAM juga yang mereka juga diberikan penghargaan semacamnya oleh pemerintah atau oleh presiden. Padahal harusnya presiden bisa menghentikan praktik-praktik impunitas itu, walaupun belum sampai pada tingkat yudisial, tapi setidaknya tidak kemudian menyakiti hati para korban dan juga keluarga korban.
Mungkin masyarakat harus nonton ini juga untuk tahu semiris apa negara atau semiris apa pelanggaran-pelanggaran HAM yang masih terjadi. Nah mungkin Kak kurang lebih pertanyaannya udah habis, dan mungkin Kakak sebelum berakhir bisa memberikan closing statement nih buat teman-teman yang lagi nonton. Oke. Sebenarnya kalau closing statement tuh aku pengen mengutip orasi yang disampaikan oleh almarhum Munir gitu kan, salah seorang aktivis HAM yang dibunuh oleh negara karena tahu. Jadi mungkin teman-teman juga udah berseliweran lah di sosial media, kita bacain aja gitu kan. Jadi begini, mereka berebut kuasa, mereka menantang senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik ketek kekuasaan. Apakah kita akan membiarkan para pengecut itu tetap gagah? Saya kira tidak. Mereka gagal untuk gagah. Satu lagi, aku harus tenang walaupun takut. Untuk membuat semua orang tidak takut, normal. Sebagai orang yang pasti ada takut, gak ada orang yang gak takut kok. Cuman yang coba aku temukan adalah merasionalisasi atas rasa takut itu sendiri. Mungkin kayak gitu. Wah, keren banget teman-teman closing statement dari Kak Dinda. Tadi yang aku highlight itu adalah apakah mereka bersembunyi di balik ketek kekuasaan. Berarti tidak muncul hanya karena mereka tidak mau kehilangan kekuasaan, terus mereka jadi melakukan banyak banget pelanggaran. Kurang lebih gitu. Nah, berarti teman-teman dan pemirsa sekalian, kesimpulan dari perbincangan yang saat ini sedang dilakukan adalah kita sebagai generasi muda harus melek bahwa Indonesia atau negara saat ini itu dalam tanda kutip rawan dan cemas dari pelanggaran HAM. Seperti yang tadi Kak Dinda bilang, reformasi atau reformati. Apakah kita akan membiarkan reformasi yang kita agungkan ini mati di tangan orang yang seharusnya bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat, dan kita juga bisa bersuara atas nama demokrasi. Baik, karena kita sudah berada di penghujung acara dari bincang interaktif kita kali ini, aku dan Kak Firdinda sudah selesai berbincang, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa lagi, jangan lupa untuk terus saksikan episode Infokus spesial bincang interaktif lainnya di kanal YouTube DNK TV. Aku dan Kak Dinda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.